gue bisa meraih kembali lah kesehatan gue, khususnya istri gue yang kasihan banget jujur waktu itu. Yeah. Jadi ya balik lagi, karena kami semua nyaman, kita terusin deh. Nah, entah itu secara first principles atau secara teori, tapi kan kalau gue berpendapat, kita toh pada akhirnya hanya konsumen. Benar nggak? Kita bukan medical professional, kita bukan ilmuwan. Kita hanya tahu kita spending uang segini, yang kita dapat hasilnya apa. Basically itu. Aku tadi sangat penasaran ketika kita ngomongin tentang low carb. Aku orang yang dari kecil makan nasi. Sama. Iya ya, makan nasi. Harusnya teman-teman yang sini mungkin aware juga atau relate gitu. Mereka makan nasi. Ada momen yang bikin aku tertampar, yaitu 4 tahun lalu ketika aku konsisten makan nasi dan aku ketemu dengan temanku yang aku nggak pernah ngelihat dia makan nasi di siang hari dan dia selalu berenergi. Aku jam 2, jam 3 itu kayak mood aku bisa turun, tiba-tiba aku nggak tahu kenapa agak-agak ngantuk. Aku pagi olahraga, tiba-tiba siang kok temanku nggak ngantuk, aku ngantuk ya. Aku cari tahu ternyata aku banyak banget konsumsi nasi, sarapan pakai nasi, siang pakai nasi, malam makan nasi gitu ya. Mungkin orang udah tahu ini, orang udah aware ini, tapi mungkin untuk actionnya orang masih setengah-setengah. Pengalaman ketika makan nasi dan transisi tanpa nasi, dan apa yang insight tentang nasi itu sendiri yang Bro Max tahu? Jadi nasi, gini, nutrisi, makronutrisi hanya ada 3. Glukosa, asam amino, asam lemak. Glukosa itu dari karbohidrat, asam amino dari protein, baik nabati maupun hewani. Asam lemak ya dari lemak, baik dari nabati atau hewani. Jadi nasi dan banyak karbohidrat lain kalau kita makan akan dipecah di usus kecil, jadi glukosa kan. Glukosa adalah energi yang sangat cepat diserap. Cepat diserap karena, pernah nonton gak sih konten kayak, kan sering tuh ada konten dokter, kemarin ada yang bagus, dokter Gia kalau gak salah, yang bilang gula darah di darah manusia yang normal, homeostasis, adalah 5 gram. Karena darah manusia 5 literan, adalah 5 gram. Kalau Bilal makan nasi, let's say lah yang sepiring porsi normal berapa sih? 150 gram. 150 gram. Glukosanya berapa? 40 sampai 45 gram. Hampir 10 kali lipat. Ya artinya apa? Kan glukosanya darahnya spike, insulin pun harus keluar dengan dosis yang sama. Semakin agresif insulin keluar, semakin dia turunnya agresif. Turun agresif, nah biasanya turun sampai di bawah batas normal, semi hipoglikemik kan. Di titik hipoglikemik artinya kan glukosa di darah rendah, otak yang panik. Karena otak organ yang paling sensitif kalau Bilal kekurangan energi. Ya, dia panik tuh, antara dia nyuruh, udah lu tidur, istirahat, atau suruh makan lagi. Makanya kita craving manis lagi. Betul, makanya bangun kadang kalau orang yang habis sugar crash, bangun kadang lapar. Bukan kadang sih, biasanya lapar. Biasanya lapar ya. Iya kan. Itu Bilal. Jadi karena balik lagi, glukosa selain energi cepat, habisnya pun cepat. Beda sama orang yang pakai energi utamanya dari lemak sama keton. Karena badan-badan kayak kita gini nih, termasuk normal ya. Itu kita punya cadangan lemak sebagai energi yang bisa dipakai. Itu puluhan ribu sampai ratusan ribu kalori. Kalau dari glukosa, makanan, itu paling hanya ribuan kalori. Ribuan kalori nggak bisa semuanya dipakai. Yang di otot kan nggak bisa dipecah lagi ke darah. Nah itu jadi masalahnya Bilal. Jadi ya, nah yang mungkin yang mau saya point out ya, bukan nakut-nakutin ya. Biasanya kalau orang sudah mulai crash, artinya apa? Artinya insulin yang keluar, balik lagi kan tadi, insulin yang keluarnya itu terlalu agresif. Nah Bilal makan nasinya sama apa aja nih? Sama saus manis kah? Sama kecap, kerupuk, atau ntar minumnya es teh manis atau es jeruk. Nah, berarti kan gulanya nggak 45 gram lagi nih. Gulanya bisa jangan-jangan 90 nih gitu. Jadi itulah mekanisme yang di konten Carnivore Mike itu diajarkan. Berarti low carb itu mungkin kamu tetap bisa pakai nasi dengan takar yang lebih sedikit dan dibarengi dengan protein mungkin. Betul. Bagaimana dengan teman-teman yang mencoba untuk berpuasa sebagai jalan keluarnya gitu? Ada tipe orang yang berpuasa sesuai dengan ajaran agama, ada orang yang kayak water fasting, ada orang yang emang intermittent fasting. Dari POV Bro Mike sendiri, bagaimana
Atau apakah itu solusinya efektif dari fase tadi orang yang mungkin obesitas atau yang mungkin karbohidrat yang kelebihan gitu? Fasting itu tools yang sangat powerful. Nyambung lagi sama yang tadi gue bilang, kita harus ada fase maintenance, fase autofagi di mana kita buang sel-sel rusak kita. Itu terjadi di kondisi kita tidak makan, di mana sinyal mTOR kita mati. Permasalahannya, balik lagi di masalah hormon. Kalau kita hormonnya berantakan, khususnya di orang obesitas, yang makannya makan mungkin 3 kali sehari, mengurangi kalori, tapi masih banyak karbo ya. Artinya kan sebenarnya beban glukosanya masih banyak. Jadi fastingnya ini bukan mencoba mengembalikan kondisi homeostasisnya seperti semula, tapi lebih ke damage control dari apa yang dia makan hari itu. Gitu. Jadi kalau gua akan menyederhanakan, kalau kita cuman mau mengontrol glukosa, banjir glukosa di darah, kenapa kita nggak hilangkan saja masukkan glukosa dari awal, ya kan? Dengan gitu, akhirnya kita makan lebih tinggi protein hewani misalkan, lebih tinggi lemak hewani, walaupun masih karbo ya. Tapi kan ingat, protein hewani dan lemak hewani adalah pemicu hormon kenyang yang paling efektif, karena memang badan kita dirancang buat mereka. Kalau kamu udah kenyang, apalagi kenyang secara nutrisi di otak, ya kamu puasa akan lebih gampang. Lebih gampang dan kamu nggak resiko puasa dalam kondisi yang kekurangan nutrisi. Gitu. Jadi puasa itu powerful tools, tapi harus punya di semua konteks medis lah, di semua hal medis, semua hal fisiologi, yang menjalankan harus paham konteks puasa dia sesuai kondisinya dia masing-masing. Gitu. Ya. Apakah Bro Max tipe orang yang skip breakfast atau tetap sarapan? Nah, puasa di carnivore itu terjadi dengan sendirinya. Gua pun makan sehari cuma sekali, biasanya di jam 2, jam 3 sore. Gua pernah puasa seminggu lebih, sebulan sekali minimal gua ada puasa 3 hari lah. Bukan dipaksakan, tapi karena memang untuk makan setiap hari di carnivore itu susah sekali. Khususnya di orang yang udah 5 tahun kayak gue ya, makin efisien ngolah daging, makin efisien ngolah lemak. Itu kita makan dikit aja, itu udah kenyang banget dan bisa sampai besok. Jadi kalau Bilal masuk ke komunitas carnivore kita pun pasti komplainnya gitu, aduh kok aku enek ya makan cuma sekali ya. Saya cuma bales, kalau lu bisa makan sekali kenyang sampai besok, kenapa lu harus makan 3 kali? Iya. Nah, ngiritnya karnivor di situ Bilal. Orang bilang kan, "Wah, mahal daging." Ya, kalau lu makannya masih ngebayangin kayak karbo, pagi siang sore ditambah ngemil ya mahal. Tapi kalau cuman coba aja makan daging 500 gram sehari, susah. Masuk akal. Susah. Masuk akal. Kayak orang all you can eat makan daging semua. Betul. Kayak sehari 2 hari kemudian masih kenyang rasanya. Betul. Tapi begitu ngelihat, ada es krim lewat, tiba-tiba kosong lagi perutnya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya perdebatannya di luar sana kayak gak apa-apa skip breakfast gitu, itu emang sesuai sama konteksnya pribadi. Ada orang yang memang sarapannya di pagi hari cuma daging, terus bertahan sampai malam hari. Atau ada sebaliknya orang yang terutama muslim sahur gitu ya, bertahan tuh puasanya sampai malam. Jadi tidak ada perdebatan ya antara breakfast atau breakfast gitu ya. Balik lagi tergantung konteks metabolisme masing-masing. Ya kita gampangnya gini, kita nggak bisa samain orang yang makannya vegetarian dengan orang yang makannya tinggi protein misalnya. Kan level kekenyangannya pun pasti beda, daya tahan puasanya pun mungkin beda gitu. Cuman secara umum puasa itu saya sangat menganjurkan. Ya, bagi teman-teman yang olahraga, apakah ada saran spesifik untuk konsumsi apa? Misalnya kalau aku nge-gym, teman-teman atau PT bilang konsumsi ayam berapa gram gitu, atau konsumsi daging spesifik gitu, atau kalau emang mau hemat makan telur terus-terusan misalnya minimal 8 telur per hari gitu ya. Versi Bro Max kalau ketemu dengan teman-teman yang masih bingung banget untuk mau mengambil action sesimpel mau coba kayak carnivore diet atau apapun itu. Kalau goalnya bodybuilding, gue bukan ahlinya karena gue lebih ke performance. Tapi kalau bodybuilding itu a whole different context, karena bodybuilding kan memanipulasi jendela anabolik sebanyak mungkin karena maunya size. Sedangkan kalau kita ngomong kesehatan metabolik, kita ngomong efisiensi seperti di evolusi.
efisiensi, which is otot yang kecil, fungsional. Makanya banyak karnivor luar negeri pun atlet bodybuilder profesional yang kecewa kok gue nggak bisa gede di carve, ya nggak bisa karena mass itu dari dari manipulasi insulin tadi. Makanya bodybuilding kan harus makan terus, makan karbo supaya insulinnya naik terus. Yang masuk ke otot itu kan nggak cuma protein tapi intramuscular fat, glikogennya juga lebih nahan air gitu-gitu kan. Jadi balik lagi goalnya, kalau mau mencoba carnivore sebagai bodybuilder, ekspektasinya harus dirubah. Udah nggak mungkin ekspektasi kayak siapa sih yang terkenal sekarang, gue nggak tahu. Ya Bobby Ida lah misalkan. Nggak mungkin segede itu. Bisa lean ya, bisa tone sangat mudah. Tapi kalau untuk standar Olympia nggak mungkin. Kecuali mungkin pakai PD lagi ya. Tuh, gue nggak pengalaman di situ. Oh, kayak ada yang mau ngebantuin untuk nge-boost kali ya. Jadi, tapi kalau kita ngomong otot, power, resilience, metabolic flexibility, carnivore sangat-sangat viable buat bodybuilding. Karena buat gue gue masih main hoki di Liga Nasional by the way. Oh masih aktif? Berarti ex-timnas tapi masih aktif di Liga? Gue aktif di Liga karena energinya balik lagi. Jadi pengen main lagi gitu. Walaupun gue sekarang mainnya sama anak-anak ya setengah gue lah umur. Iya. Wah. Jadi kalau secara sport, kebetulan gue semalam baru podcast sama ilmuwan yang meneliti sport performance. Dia sendiri pun menghandle banyak atlet kayak NFL, NBA yang type 1 diabetic, yang udah nggak mungkin berlaku tuh teori carb loading. Nggak bisa kan? Kalau carb loading kan harus makan karbo kan? Ya kalau diabetes tipe 1 mau makan karbo gimana? Suntikannya mau berapa banyak insulinnya gitu kan? Ya dia bikin penelitian banyak. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia temukan, atlet sekarang harus teredukasi, minimal teredukasi dulu, terlepas dia memilih bahan bakarnya karbohidrat atau lemak. Mereka harus tahu kalau kita pakai guideline diet karbohidrat tinggi ada resiko apa. Kalau kita pakai lemak atau keton, apa manfaatnya gitu kan. Karena kalau kita ngomong atlet atau bodybuilding pun, itu kan kalau buat gue ya, kayaknya bukan masalah performance doang, tapi investasi jangka panjang. Buat apa performance kalau punya dampak metabolik jangka panjang kan gitu. Ya kan. Dan itu kita lihat di banyak atlet juga sekarang. Atlet muda pun banyak kena penyakit metabolik gitu loh. Jadi menurut gue informasi ini harus menyebar dulu lah. Terlepas nanti mau dipakai atau enggak itu urusan belakangan. Gitu. Kalau kita masuk ke versi homeostasisnya atau keseimbangan dalam kita menjalani hidup ya, dengan bahasa yang sangat mudah dan sederhana, banyak atlet bahkan orang-orang yang aktif olahraga setiap hari itu gampang sakit kan. Betul. Nah kalau masuk ke versinya Bro Max yang pernah merasakan titik balik tadi sakit dan udah lama nggak sakit, udah lebih 5 tahun nggak pernah merasakan bahkan sakit lagi. Batuk pilek pun nggak pernah. Batuk pilek aja nggak pernah 5 tahun terakhir ya. Dan itu juga dampak dari carnivore dari 5 tahun terakhir ya. Versi keseimbangan seperti apa yang kita butuh tahu dan butuh kita jalankan? Apakah sesimpel jaga tidur, jaga makan, atau positive thinking atau apa yang harusnya orang-orang tuh perlu tahu? Yang pertama, pondasi metabolik itu yang utama. Jadi banyak dokter di internet pun bilang olahraga cuma 20%, itu benar. 80%-nya di dapur kita. Carnivore diet ketogenic basically adalah memenuhi badan kita dengan semua nutrisi yang esensial. Jadi yang esensial nggak usah masuk. Yang mengganggu penyerapan gak usah masuk. Itu satu. Kedua, manajemen stres. Khususnya di zaman sekarang ya. Khususnya mungkin di generasinya Bilal juga kan dunia makin berat lah. Manajemen stres, lingkungan yang sehat, istirahat. Tapi istirahat, manajemen stres ini balik lagi akan sangat dipengaruhi dari kondisi metabolik kita. Dari kalau badan kita fit, badan kita seger, badan kita penuh energi, itu kita jadi punya lebih banyak energi juga untuk nge-spend ke manajemen stres, ke tidur, dan banyak hal lainnya lah. Olahraga juga tentunya, gitu. Keseimbangan itu berdampak juga bagi produktivitas kita ya. Kayak sangat. Aku bilang tadi ketika 4 tahun lalu aku setengah-setengah produktifnya karena juga faktor makanan yang aku konsumsi. Betul. Dan aku tidak mindful dan aku tidak punya
pemahaman atau awareness itu dari apa yang aku konsumsi. Kayak semua orang kuliah di sekitar aku makan nasi, semua orang di sekitar aku itu makan yang manis-manis atau tidak pernah jaga makannya. Sehingga ketika aku masuk ke dunia atau lingkungan yang lebih keren, lebih berkelas, ternyata ada hal-hal yang aku nggak tahu gitu. Termasuk rutin berpuasa gitu ya. Kan itu sebenarnya Bilal yang ya kita semua kan mau menyadarkan masyarakat ya. Gua pun di posisi yang sama dulu, ya udah makan es cendol itu normal ya kan, makan durian itu normal, bahkan minum kopi aren setiap hari itu normal gitu kan kalau orang kantor kan. Nah, normal-normal ini yang kita mau mencoba ubah atau setidaknya digeser sedikit aja gitu. Kalau teman-teman yang membela diri, kan gue makan protein tuh, gue makan tempe, gue makan ayam goreng tepung, intinya segala hal yang berbau gorengan dan itu dimasukkan ke tubuh mereka setiap hari. Apakah ada kontradiktif atau paradoks di mana ini protein nih, tapi ini versi gorengan banget. Gimana POV Bro Max ngeliat gorengan? Balik lagi ya, kalau masih muda mungkin lebih enak, tapi nggak ada salahnya kalau mereka pun mau enjoy life, mau mencari hiburan atau ya mungkin baru punya uang mau spending makan, nggak ada salahnya. Tapi saya ngutip kata Bilal aja, be mindful bahwa kedepannya lu harus mikirin nggak cuman kesehatan dompet lu doang, tapi kesehatan badan lu. Minimal adalah tujuan carnivore Mike minimal memberikan orang, mengekspos orang ke informasi seperti ini. Ya pastilah di komunitas kita pun banyak orang yang sadar bahayanya seed oil atau minyak-minyak yang nabati yang bekas, tapi karena keterbatasan atau karena alasan apapun mereka masih konsumsi. Itu ya menurut saya mereka mau belajar aja itu udah satu langkah yang cukup bagus buat Indonesia khususnya ya. Yang konsumsi proteinnya aja hancur gitu kan. Pak banyak lah PR kita tuh sebenarnya. Gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bilal, ya itu sebenarnya nggak bagus. Karena tepung balik lagi bukan makanan esensial, bisa nge-spike gula darah tinggi ya efeknya kita tahu lah diabetes, glikasi dan segala macamnya. Apalagi kalau minyaknya, ya beda ya kalau goreng di rumah sendiri kan kita bisa kontrol, pakai minyak kelapa kayak, pakai minyak sapi kayak, tapi kalau di luar kita nggak tahu. Tinggal sebaiknya bertanya kepada diri sendiri, oke, gue mau ngelakuin ini sampai kapan, mau sampai di titik mana gue akan minimal mengurangi, kalau bisa stop gitu kan. Karena banyaklah makanan lain yang sebenarnya jauh lebih enak gitu loh, yang lebih sehat. Walaupun gak harus karnivor ya. Wow ini udah beneran daging ya pembahasannya. Karena beberapa waktu lalu aku sempat ngobrol juga sama temanku yang memang dia kebalik, dia vegan gitu. Tapi bukan dalam tanda kutip kesehatan ketika dia memulai. Dia vegannya memulai karena pertama aksi sosial gitu ya. Nah, bagaimana rasanya seorang Bro Mike yang nggak pernah makan sayur lagi, nggak pernah masukkan buah-buahan lagi? Gimana tuh tantangannya di awal? Apalagi kalau kita misalnya ngumpul keluarga, ketemu dengan teman-teman gitu. Gimana melewati fase itu? Karena let's say aku mau masuk ke dunia Bro Mike dan teman-teman di sini mau masuk ke dunia Bro Mike, kita kan pasti tidak nyaman ketika kita berbeda. Pressure sosial ya. Jadi gini Bilal, kita baru ada event 18 April kemarin, 200 peserta di Sentul. Gue berbicara di panggung dan menjawab pertanyaan yang sama dengan ini. Gue jawab gini, kita karnivor ini atau ketogenik buat apa sih? Buat sehat dalam arti homeostasis terjaga tadi. Tapi salah satu yang perlu dimengerti soal homeostasis adalah mengembalikan kefleksibilitasan metabolisme kita. Kita kan memang seharusnya bisa pakai glukosa kan, cuman sekarang ya glukosanya tiap hari, 3 kali sehari plus ngemil kan, jadi nggak seimbang gitu. Tapi kalau kita udah karnivor, let's say kita udah karnivor setahun, terus let's say lebaran lah. 1-2 hari atau bahkan seminggu deh dari 365 hari dengan tujuan kita bersilaturahmi, menjalin hubungan. Ya cheating lah. Tapi balik lagi, cheatingnya yang mindful. Janganlah tiba-tiba makan ketupatnya seabrak. Makanlah ketupat buat menghormati sedikit gitu kan. Tetaplah makan rendangnya, misalkan carnivore streak ya rendang bumbunya apa sih? Bumbunya kan paling lengkuas gitu-gitu kan. Makanlah. Kalau ya balik lagi mindful lagi. Kadang ada yang sangat sensitif. Kalau memang memicu sakit perut atau apa ya makanya jangan banyak-banyak gitu. Jadi balik lagi Bilal.
Kalau gua karena di Carnivore Indonesia sendiri di belakangnya banyak orang medis ya. Kita itu nggak mengajarkan dogma sebenarnya. Kalau carnivore, keto internet kan banyak yang lebih ke arah kultus kan. Kalau kita sebenarnya lebih ke science based ya. You do you, science based, dan setiap orang punya kenyamanan masing-masing lah. Nggak mungkin lah gue nyuruh orang, lu harus, nggak pernah ada di konten gue juga. Gue bilang, lu harus paham ini aja.